Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridun yawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG, yang saya banggakan teman-teman kelas PAI 6B. Di sini kami kelompok 8 akan memaparkan materi tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri yaitu Epi Setiawati dan dua rekan saya yaitu Bella Nurholisa dan Citra Ayu. Baik, kita mulai kepada pembahasannya. Yang pertama yaitu ada hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu karir yang berarti pelari dan kurir yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti athlete race course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dalam pendidikan memberinya pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan mood suasana hati terlibat di dalamnya, sementara pendapat yang lain dikemukakan bahwa kurikulum adalah arena pertandingan, tempat pembelajaran bertanding untuk menguasai pembelajaran dan mencapai garis finish berupa ijazah. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa ditangkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan ini dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Adapun secara terminologinya, yaitu para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum, diantaranya yang pertama Ramayulis mengutip dari Crow dan Crow mendefinisikan bahwa kurikulum ini adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu untuk memperoleh ijazah. Yang kedua yaitu ada Ramayulis mengutip dari Muhammad Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pengajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Yang selanjutnya Ramayulis juga mengutip dari Zakia Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Yang terakhir Ramayulis mengutip juga dari Dr. Adamar Roshi Surhan dari Dr. Munir Kamil memandang bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didikannya di dalam dan di luar sekolah, dengan maksud menolong untuk berkembang menyeluruh dalam segi-segi yang merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam ini, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara keseimbangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna yang strategisnya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya terbatas pada program pendidikan, juga ini dapat diartikan menurut fungsinya. Yang pertama, kurikulum sebagai program studi. Yang kedua, kurikulum sebagai konten. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan berencana. Yang selanjutnya ada kurikulum sebagai hasil belajar. Terus yang kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural. Yang keenam, ada kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang terakhir ada kurikulum sebagai produksi.
Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan komponen kurikulum. Apa sih komponen kurikulum? Jadi komponen kurikulum itu adalah bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasionalnya sebuah kurikulum dengan baik. Kemudian yang mana komponen tersebut itu berinteraksi langsung dengan peserta didik yang sesuai dengan tujuan dari kurikulum tersebut. Nah, ada 4 komponen utama kurikulum menurut Hasan Langgulang. Yang pertama itu tujuan. Tujuan di sini berisikan tentang bagaimana kita akan membentuk sebuah kurikulum yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan atau pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian ada pengetahuan atau knowledge yang mana berisi informasi-informasi, data-data dan aktivitas-aktivitas dan pengalaman-pengalaman yang mana akan membentuk kurikulum tersebut atau biasa disebut dengan mata pelajaran. Kemudian ada metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru dalam sistem kurikulum atau bagaimana seorang guru itu memotivasi peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yakni ada evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur dan menilai sebuah kurikulum dan menghitung hasil proses pendidikan yang sudah direncanakan oleh kurikulum tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama itu ada kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam merangkai mencapai sebuah tujuan pendidikan Islam yakni bersifat komprehensif serta harus menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Jadi dalam kerangka dasar tersebut yang pertama yaitu dasar tauhid, yang mana tauhid sebagai kerangka dasar kurikulum harus dimantapkan semenjak masih bayi, dimulai dengan mendengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti azan atau iqomah terhadap anak yang baru dilahirkan. Dengan ketauhidan yang kita dapat mewujudkan tata dunia yang harmonis. Kemudian yang selanjutnya itu dasar perintah membaca, yang mana perintah membaca ini sudah disampaikan yang mana perintah membaca ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah dalam surat Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Nah, di dalam ayat tersebut itu ditinjau dari segi kurikulum atau kurikulum pendidikan Islam merupakan bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang selanjutnya dasar kurikulum pendidikan Islam ada beberapa. Yang pertama itu ada dasar psikologis yang mana digunakan untuk memenuhi kemampuan yang diperoleh dari peserta didik. Kemudian ada dasar sosiologis yang mana digunakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Kemudian ada dasar filosofis yang mana digunakan untuk mengetahui keadaan tempat tinggal dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan dasar yang menjadi kurikulum pendidikan Islam itu ada beberapa. Yang pertama ada dasar agama, kedua dasar sosiologis, yang ketiga dasar filosofis, kemudian ada dasar sosial, dasar organisatoris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator tentang prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip di sini itu berbeda-beda ya. Di sini saya mengambil prinsip-prinsip pendidikan Islam menurut Iskandar dan Utsman. Yang pertama, prinsip berdasarkan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Nah, maka pada yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara perlakuan, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Yang kedua itu tentang prinsip yang mengarahkan kepada tujuan, yaitu seluruh aktivitas dan dalam kurikulum itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu prinsip integritas, di mana harus adanya
saling keterkaitan gitu antara mata pelajaran, juga pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum tersebut. Yang keempat yaitu prinsip relevansi. Di sini itu adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan yang akan datang, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terus yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik dalam berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran. Terus yang keenam yaitu prinsip integritas kurikulum, di mana itu menghasilkan manusia seutuhnya gitu. Manusia yang mampu mengintegrasikan antara fakultas zikir dan fakultas pikiran, sehingga manusia yang dapat menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan struktur kehidupan di akhirat. Yang selanjutnya itu prinsip efisiensi, yaitu adalah agar kurikulum tersebut itu mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan juga sumber lain, serta cermat, tepat, dan memadai, dan dapat juga memenuhi kebutuhan. Terus selanjutnya yaitu prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal, penjejakan atau tahapan, maupun secara horizontal. Terus yang selanjutnya itu ada prinsip individualitas, adalah bagaimana kurikulum itu memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan pada anak, yang umumnya itu meliputi seluruh aspek pribadi peserta didik. Terus yang selanjutnya yaitu prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis, adalah bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sangat diutamakan. Terus selanjutnya yaitu prinsip kedinamisan, yaitu agar kurikulum itu tidak statis tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya itu prinsip keseimbangan, yaitu bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip efektivitas, yaitu prinsip agar kurikulum dapat menunjang efisiensi atau efektivitas pendidik dan dalam mengajar dan pembelajaran gitu di dalam kelas. Terus untuk materi selanjutnya yaitu tentang orientasi kurikulum dalam Islam. Kurikulum pendidikan Islam berorientasi pada, di sini itu ada banyak yang dicetuskan oleh Ramayulis, yang dikutip dari buku Ramayulis ada 6. Yang pertama itu ada orientasi pelestarian nilai. Dalam pandangan Islam, nilai terbagi menjadi 2 macam, yaitu nilai yang turun dari Allah Subhanahu wa taala atau nilai ilahiyah, dan yang kedua itu membentuk norma gitu atau peradaban manusia. Jadi nilai insaniyah. Nah, yang kedua yaitu orientasi pada peserta didik. Orientasi ini memberikan pedoman Arab pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, potensi yang dimilikinya. Terus di sini yang C yaitu orientasi pada masa depan, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau sering disebut dengan iptek. Dalam kemajuan teknologi zaman sekarang itu ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-produk yang dihasilkannya. Hampir semua itu menjajahi kepada seluruh kehidupan gitu ya, dalam kehidupan sekarang ini. Terus yang keempat yaitu orientasi pada social demand atau demand, yaitu tuntutan sosial.
Kehidupan adalah berkembang, tanpa perkembangan berarti tidak ada kehidupan gitu. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang ditandai oleh munculnya berbagai peradaban dan kebudayaan sehingga masyarakat tersebut mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. Yang terakhir yang kelima yaitu orientasi penciptaan tenaga kerja. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang sifatnya lahiriah seperti makan, minum, dan bertempat tinggal yang layak harus dipenuhi secara layak, dan salah satunya itu diantaranya itu persiapan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang layak, yaitu melalui pendidikan. Dalam pendidikan ini kan kita dapat mengasah pengalaman, pengetahuan, dan itu pasti akan bertambah. Yang terakhir yaitu orientasi penciptaan lapangan kerja. Orientasi ini tidak hanya memberikan arahan kepada kurikulum bagaimana menciptakan peserta didik yang terampil agar dapat mengisi lapangan kerja di dalam masyarakat, tapi juga dikarenakan keterbatasan lapangan kerja, maka kurikulum itu harus hendaknya dapat menciptakan peserta didik yang mampu membuat lapangan pekerjaan yang baru, karena di Indonesia sendiri lapangan pekerjaan itu sangat sulit ya. Jadi hanya sedikit lapangan pekerjaan yang tersedia dari banyaknya tenaga kerja. Itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.